Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu peserta. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan soal dan pembahasan untuk uji kompetensi. Ini semoga bisa membantu Bapak Ibu mengatasi soal-soal kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kulturalnya ya. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Soal nomor 1, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah dan ingin membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mereka dengan memberikan tugas yang menantang. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu sekalian adalah ini ya, memberikan tugas yang menantang. Nih, Anda memiliki seorang peserta didik yang menunjukkan potensi tinggi dalam matematika, tetapi dia cenderung malas. Upaya yang akan Anda lakukan adalah, nah ini adalah manajerial Bapak Ibu ya sebagai seorang guru, karena opsinya di sini ada 4. Seandainya ini Bapak Ibu sekalian soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Baik Bapak Ibu, kita coba lihat. Opsi 1, tidak membedakan pemberian tugas sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini jelas berbeda dengan soal yang diminta tadi ya. Di sini tadi diminta memberikan tugas yang menantang. Opsi 2, memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya dan memberikan bimbingan dengan ekstra jika diperlukan. Nah, ini mungkin skor yang lumayan ya. Masih ada kaitannya dengan tugas menantang tadi. Opsi 3, memberikan tantangan untuk menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lainnya yang kesulitan memahami materi. Nah, ini tantangan yang diberikan agar dia lebih rajin ya. Di sini adalah malas. Opsi 3 ini bagus. Kemudian opsi 4, berbicara dengan peserta didik untuk menilai minat dan tingkat kesiapan belajar dalam proses pembelajaran. Ini mungkin opsi rendah ya Bapak Ibu sekalian, karena tadi memang yang diminta di soal adalah memberikan tugas menantang, ingin membantu peserta didik ya mengembangkan kemampuannya, tapi cenderung malas. Maka opsi yang paling tinggi di sini Bapak Ibu sekalian adalah opsi ketiga ya, memberikan tantangan untuk menjadi tutor sebaya bagi peserta lainnya yang kesulitan memahami materi. Jadi kita manfaatkan kelebihannya sehingga kemudian kita berikan tanggung jawab menjadi tutor. Tentu dengan menjadi tutor maka rasa malasnya itu akan hilang dengan memberikan kesempatan menjadi pengajar juga. Itu tantangan kalau menurut saya. Bagaimana dengan jawaban Bapak Ibu? Kemudian soal nomor 2, Anda adalah seorang guru di sekolah yang memiliki peserta didik dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis. Beberapa peserta didik sering menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya yang berbeda latar belakang. Jadi kata kunci di sini permasalahannya adalah situational judgment testnya sering menghadapi kesulitan dalam berinteraksi, begitu ya. Anda ingin menciptakan lingkungan yang mendukung toleransi dan menghargai perbedaan di antara peserta didik. Jadi ini adalah keinginannya, menghargai perbedaan kemudian mendukung toleransi. Upaya yang akan Anda lakukan adalah, jika ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih jawaban yang mana ini Bapak Ibu sekalian? Baik, kita coba lihat satu persatu. Opsi 1, membuat kelompok belajar yang terdiri dari berbagai latar belakang sebagai bentuk kerjasama lintas budaya. Ini bagus ya, opsi nomor 1 bagus. Cuman kita lihat mana paling tinggi skornya. Mendorong peserta didik untuk dapat bersosialisasi dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan. Ini sepertinya skor rendah ya. Berdiskusi dengan peserta didik dan membuat kesepakatan belajar untuk kebijakan anti perundungan di kelas. Ini sepertinya tidak menyentuh dengan apa yang tadi disebutkan ya, karena tidak ada di soal disebutkan terkait perundungan. Menjelaskan dan memberi pengertian kepada peserta didik jika kita hidup dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini pun boleh. Namun dari sini ya Bapak Ibu sekalian, maka jawaban yang memiliki skor paling tinggi adalah opsi 1 ya. Ini membuat kelompok belajar yang terdiri dari berbagai latar belakang sebagai bentuk kerjasama lintas budaya. Jadi toleransi, menghargai perbedaan kita selesaikan dengan cara menyusun kelompok dengan berbagai latar belakang. Jadi di sana mereka akan berbau dan bersosialisasi. Itu ya.
Gimana dengan jawaban Bapak Ibu? Boleh nanti dituliskan di komentar ya Bapak Ibu. Soal nomor 3. Dalam perayaan kemerdekaan, sekolah akan mengadakan sebuah acara yang condong pada budaya dari mayoritas suku warga sekolah. Jadi di sini persoalan yang ditawarkan adalah adanya sebuah acara yang condong ke mayoritas gitu ya. Hal ini menyebabkan beberapa peserta didik dan guru dari suku lain merasa kurang nyaman. Anda merupakan salah satu panitia acara tersebut, sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ya, jika situasinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka mana opsi yang paling cocok menurut Bapak Ibu? Memfokuskan diri pada kelancaran acara dan mengatasi masalah yang muncul dengan segera. Ini agak rumit ini ya. Persoalan-persoalan yang muncul belum tentu sesuai dengan apa yang kita duga, begitu ya. Opsi 2, mengusulkan untuk membatalkan acara tersebut dan mengadakan acara lain yang lebih netral. Ini gimana menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya opsi 2 ini juga masih skor rendah. Opsi 3, mengusulkan mengadakan acara di tahun depan yang tidak identik dengan budaya suku tertentu. Ini bisa skor mendekati ya, tapi ini sesuatu yang kurang bijak begitu ya, karena sudah dibuat panitianya begitu. Artinya pilihan skornya masih kurang maksimum. Kemudian opsi 4, melakukan diskusi dengan panitia lain untuk mengurangi resiko kesalahpahaman yang terjadi. Nah, dari opsi 4 ini menurut Bapak Ibu mana kira-kira yang paling berskor tinggi? Ya, jadi paling cocok di sini paling tinggi adalah ini kan acaranya harus terjadi, maka melakukan diskusi dengan panitia lain untuk mengurangi resiko kesalahpahaman. Jadi kalau menurut saya yang berbau kesalahpahaman, terutamanya hal-hal yang menyangkut perbedaan antara suku itu, kemudian dikurangi ya dengan cara opsi keempat ini. Soal berikut, saat penerimaan rapor, Anda membagikan hasil asesmen peserta didik kepada orang tua mereka masing-masing. Saat pertemuan dengan orang tua, Anda mendapat keluhan terkait hasil asesmen yang kurang detail karena kurang menjelaskan karakteristik kemampuan anak mereka. Jadi persoalannya adalah keluhan terkait hasil asesmen yang kurang detail. Padahal asesmen tersebut sudah sesuai dengan prosedur dari sekolah. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, ini di soal ini berarti kita dapat kesimpulan bahwa pernyataan yang ini dibuat sesuai dengan prosedur sekolah, berarti ini terkait dengan kekurangpahaman orang tua ya, begitu ya. Opsi 1, menjelaskan kepada orang tua bahwa hasil belajar telah sesuai dengan prosedur sekolah. Ini mungkin tidak berkaitan dengan permasalahan ya. Opsi 2, mengkaji ulang pelaporan hasil asesmen yang telah dibuat sebagai perbaikan ke depannya. Ya, ini opsi rendah ya, karena tadi sudah sesuai dengan prosedur sekolah disebutkan di sini. Opsi 3, menampung keluhan orang tua peserta didik untuk perbaikan pada semester berikutnya. Ya, mungkin ya Bapak Ibu sekalian ini lumayan tinggi skornya. Opsi 4, membuat hasil yang lebih detail untuk disampaikan kepada orang tua peserta didik. Ya, ini juga lumayan tinggi ini skornya. Kita lihat opsi kelima, mendiskusikan dengan kepala sekolah untuk mendapat solusi masalah tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jika ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira opsi yang mana ini yang Bapak Ibu pilih? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya dinyatakan di soal bahwa hasil tersebut sudah sesuai dengan prosedur dari sekolah. Nah, prosedur dari sekolah berarti sudah dimusyawarahkan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Maka opsi yang paling tinggi nilainya adalah membuat hasil yang lebih detail untuk disampaikan kepada orang tua peserta didik ya. Ini karena keluhan personal, jadi tidak secara umum. Itu ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan jawaban Bapak Ibu sekalian? Soal selanjutnya Bapak Ibu, Anda mendapati peserta didik yang kehilangan kepercayaan diri karena sering ditertawakan oleh teman-temannya ketika menyampaikan pendapat atau jawaban dari pembahasan materi. Anda sudah menasihati peserta didik yang lain agar menghargai satu sama lain. Jadi sudah dinasihati nih Bapak Ibu sekalian, akan tetapi hal tersebut tetap berlangsung hingga di luar kelas. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini persoalannya sudah dinasihati tetapi tetap juga berlangsung di luar kelas, dan mungkin juga ini bisa berlangsung lama. Kita coba lihat Bapak Ibu sekalian, opsi 1, melakukan panggilan kepada orang tua peserta didik tersebut agar mendapatkan penanganan khusus dari orang tuanya. Ini maksudnya yang buat owner tadi ya.
Gimana menurut Bapak Ibu? Apa langsung dibuat panggilan? Opsi 2, mengobservasi pelaku utama yang memicu terjadinya hal tersebut agar diberikan penanganan khusus kepadanya. Nah, ini mungkin ada benarnya ya. Opsi 3, melakukan evaluasi untuk mempertimbangkan strategi baru untuk pemberian umpan balik antar peserta didik agar menghargai proses pembelajarannya. Ini melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Namun tentu di sini kan masih kita harus lakukan proses dulu kalau menurut saya. Opsi 4, menindak tegas hal tersebut karena sangat berdampak negatif terhadap peserta didik yang diperlakukan tidak baik oleh temannya. Ya, ini nanti di akhir sebenarnya ya. Kemudian meninjau kembali proses pembelajaran yang berjalan dengan memberikan nasihat untuk saling menghargai pendapat rekannya ya. Masing-masing ini Bapak Ibu sekalian ada skornya. Nah, namun kita harus pilih skor tertinggi agar nanti bisa melampaui KKM ya, atau ketuntasan minimumnya. Kalau menurut saya ini Bapak Ibu sekalian memilih opsi kedua ya. Kita observasi siapa sebenarnya pelaku utama sehingga hal tersebut bisa terus terjadi. Kemudian kita lakukan penanganan khusus. Jadi kita ambil atau kita cari akar masalahnya gitu ya. Ini kalau pendapat saya Bapak Ibu sekalian. Gimana dengan pendapat Bapak Ibu? Soal yang berikut, Anda dilibatkan dalam tim yang bertugas untuk melakukan kajian hasil asesmen sebagai upaya untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan kajian hasil asesmen ya. Dalam tim ini Anda dipasangkan dengan salah satu rekan guru yang memiliki cara pandang berbeda dengan Anda. Anda selalu memiliki pandangan yang berbeda dengannya dalam hal asesmen yang ideal. Apa yang akan Anda lakukan? Ini apa nih kira-kira Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan? Opsi 1, menerima pembagian tersebut dan melaksanakan pembagian tugas semaksimal mungkin yang saya bisa. Ya, ini mungkin skor rendah. Opsi 2, mengidentifikasi pendapat yang masih menjadi perdebatan dan fokus pada yang sudah disepakati bersama. Ya, ini boleh, artinya perdebatan itu bisa dianalisa lebih lanjut. Yang sudah disepakati ya wajib dilaksanakan begitu ya. Opsi 3, memperkuat argumen dengan berbagai referensi agar sudut pandang saya dapat diterima oleh rekan saya. Ini juga bisa Bapak Ibu sekalian ya. Karena berbeda pandangan tadi, maka kita perkuat dengan sudut pandangnya. Lalu opsi 4, meminta untuk dipasangkan dengan rekan lain. Nah, ini mungkin kurang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat soal ya. Opsi kelima, mencari alternatif lain agar saya bisa tetap berkontribusi walaupun tidak masuk dalam tim tersebut, tidak berkaitan. Jadi sebenarnya yang ada kaitannya adalah opsi 1 sampai dengan opsi 3. Nah, antara opsi 2 dengan opsi 3 ini Bapak Ibu sekalian yang menurut saya paling mendekati skor tinggi. Nah, di sini ya keduanya memiliki cara pandang yang berbeda. Tentu saja ini perlu dibuktikan atau didukung oleh dasar-dasar atau argumen ya dari berbagai referensi. Jadi yang paling memungkinkan di sini adalah opsi ketiga. Ini ya Bapak Ibu, opsi ketiga. Ini agak mirip-mirip. Saya tidak tandai ya Bapak Ibu soalnya biar Bapak Ibu juga bisa menyimak, sama-sama kita menyimaknya. Soal yang berikut ini Bapak Ibu sekalian, dalam pembelajaran berbasis proyek, Anda bersama guru lain telah merancang tema pembelajaran beserta jadwalnya. Oke. Namun, seiring dengan berjalannya program, salah satu guru yang bergabung dalam tim ini sering absen dan meninggalkan kelasnya karena harus pergi keluar kota. Kepergiannya itu mempengaruhi jadwal pembelajaran yang sudah dirancang, betul. Di sisi lain, ia adalah guru senior yang waktunya memang sangat terbatas. Jadi ini guru senior nih Bapak Ibu sekalian, gimana nih kira-kira apa tindakan Anda? Jadi yang ternyata banyak bepergian itu adalah guru senior ya. Opsi 1, menyampaikan kekhawatiran Anda dengan guru lain agar mereka dapat membantu untuk menyusun kembali jadwal. Ya, ini salah satu solusi ya, cuman belum bisa kita pastikan apakah solusi terbaik. Opsi 2, menyerahkan permasalahan ini kepada wakil kepala sekolah bagian akademik agar dapat diupayakan untuk ditindaklanjuti. Nah, sebaiknya memang belum dibawa ke sana ya. Ini masih antara tim dulu. Opsi 3, mencoba mengadakan pertemuan dengan guru tersebut untuk mendiskusikan keterlibatannya secara langsung. Ini bagus ya. Bisa opsi 3, kita coba lihat opsi yang lain. Menawarkan diri membantu guru tersebut untuk mendampingi peserta didik ketika ia sedang tidak dapat mengisi kelas, juga bagus. Boleh. Nah, di sini nanti kita lihat apa maksud dari kalimat guru senior ini sebenarnya.
Kemudian yang kelima, mengadakan pertemuan dengan tim untuk mengevaluasi program ini agar tidak terlalu jauh dari jadwal yang telah ditetapkan. Juga boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Baik Bapak Ibu sekalian, kita tetap berpatokan bahwa kita ini tim ya. Dalam arti tim itu keputusan-keputusannya harus dibicarakan secara bersama. Jadi tidak bisa kita ambil keputusan sendiri begitu ya. Maka dari opsi-opsi yang ditawarkan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, opsi 2 itu kurang tepat ya. Opsi 3 boleh, kita langsung mengadakan pertemuan tapi kita sendiri yang mengambil kebijakan. Sementara ini kita bicara tim. Maka yang paling tepat kalau menurut saya adalah opsi kelima ini dulu, mengadakan pertemuan dengan tim untuk mengevaluasi program ini agar tidak terlalu jauh dari jadwal yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini nanti ada evaluasinya, kemudian bisa saja diambil solusinya di opsi keempat gitu ya. Nih, tapi itu kan sudah menjadi keputusan tim, bukan keputusan pribadi. Itu ya kalau menurut saya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian.